Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dengan NIM 190512140408. Kali ini saya akan membahas sejarah internet untuk tugas jaringan komputer. Nah, secara internet ini dimulai tahun 1969. Ketika itu, Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Lalu, tahun 1972, program ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama diperkenalkan dengan lambang kening yang menunjukkan atau pada. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Delovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun France Telkom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Tahun 1982 dibentuk transmisi kontrol protokol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenal semua. Lalu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan nama Unet yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan Unet menyediakan jasa dan newsgroup Usenet untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Pada tahun 1918 diperkenalkan sistem nama domain yang kita kenal dengan nama DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi lebih. Tahun 1988, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling berdarah ketika Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo didirikan yang juga sekaligus jaringan Netscape Navigator 1.0. Lalu masuk ke pembahasan sejarah internet di Indonesia. Tahun 1986, kegiatan amati radio diamati Radio Klub ITB dengan menggunakan pesawat radio pemancar SSB atau single seat band milik Harya Sudira Pratama dan komputer Apple II atau 2 milik Ono W. Purbo mulai mendiskusikan teknik membangun jaringan komputer dengan teknologi radio paket. Tahun 1990-an, perkembangan internet di Indonesia sesungguhnya mulai dirintis oleh komunitas pengguna amati radio yang disebut Paguyuban.net atau Paguyuban Network. Antara lain terdiri dari M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Rodi Subiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Lalu tahun 1992, gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB. ITB bergabung ke dalam jaringan Paguyuban.net.
tahun 1992 sampai 1993 Muhammad Ihsan dan Andreati dari LAPAM menjalin kerjasama dengan DLR atau Lembaga Antariksa Jerman mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Lalu LAPAM mengembangkan satelit Indonesia yang dikenal sebagai LAPAM TUBSAT dan INASAT. IPTEKNEK masih dalam pengembangan. Tahun 1992 sampai 1994, teknologi radio paket TCP atau IP untuk internet mulai diadopsi di BPPT, LAPAN, UI, dan ITB. Lembaga-lembaga tersebut kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Robby Subagto membangun gateway amatir satelit menggunakan PC XT dan walkie-talkie. Hal ini membuat komunikasi antara Robby Subagto dan Ono Wibowo yang saat itu berada di Kanada menjadi sangat cepat. 7 Juni 1994, Randy Bush dari Portland, Oregon, US melakukan ping ke IPTEKNEK yang hasilnya dilaporkan ke National Science Foundation atau NSF. Waktu yang dibutuhkan untuk pin tersebut adalah 700 ms pada kecepatan 60 kbps menggunakan jaringan laser line. IMAS mulai populer. TB terlibat ke dalam jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiative atau AI3. Lalu tahun 1979 sampai 1998 ITB menjadi bagian penting dari A3 Indonesia yang berhasil mengumpulkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Lalu di tahun 2009 Departemen, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.